Oke, selamat datang kembali di channel Guido Formula. Kali ini saya akan membagikan tutorial terkait dengan personal budget. Nah, jadi di sini yang kalian lihat, yang ada di layar kalian di sini adalah tampilan dashboard terkait dengan personal budget. Di sini ada pilihan tahun, bulan, dan rentang. Jadi nanti kalian bakal bisa mengisi ada transaksi masuk, transaksi keluar, transaksi pinjam, dan transaksi bayar pinjam. Nah, jadi untuk file ini ataupun video ini kita akan mencoba merunutkan semua sistemnya untuk saling keterkaitan. Jadi nanti kita cukup mengisinya di bagian transaksi. Nantinya di bagian report juga udah ada di masing-masingnya. Misalnya di sini ada di buku saldo. Nah, di sini untuk report arus saldo terkait dengan pemasukan, misalnya pindah dana. Jadi misalnya dari dompet mau pindah ke BCA, itu juga bisa kita report di sini. Terus ada pengeluaran, ada piutang masuk keluar. Maksudnya piutang itu adalah orang yang berhutang dengan diri kita. Kalau ada pay letter tentunya bakal keluar ya. Jadi nanti kita akan ada saatnya kita bayar hutang ataupun bayar pay letter, di situ masuknya di pengeluaran pay letter. Lalu ada pinjaman atau hutang. Nah, pinjaman atau hutang itu seperti biasa, kalau masuk itu berarti kita ada meminjam dari platform atau dari bank. Nanti di sini saya kasih contoh seperti itu ya, beberapa pinjaman online seperti S-Pinjam, Akulaku dan lain-lain. Lalu terkait yang keluar, di sini ada keluar berarti kita bayar hutang. Jadi nanti terreport juga di sini. Lalu ini sisa uang, misalnya ini dari dompet. Ini sisa uangnya itu kan 744.000 sekian. Lalu misalnya terjadi ada penyesuaian ataupun ada kesalahan hitung, entah mungkin lupa menghitung bunga ataupun biaya yang kecil-kecil, itu bisa dilakukan di penyesuaian. Itu nanti ada di bagian di penyesuaian itu di sini. Nah, nah ini penyesuaian dana dan dompet. Jadi misalnya di tanggal sekarang itu 27 ya. Sorry. Lupa dihidupin. Coba kita tes 27 bulan 8 2025. Di sini sumber dananya kita pakai yang di dompet saja, yang di dompet. Tuh. Nah, ketika di dompet, jadi di sini langsung ada tertera. Itu jumlah sebelumnya itu 750.000. Lalu kita itu ada salah hitung ya. Mungkin kelebihan 50.000 kita kurangi. Pilih kurang, lalu di jumlah penyesuaiannya kita masukin 50.000. Nah, ini sebagai contoh untuk penyesuaian. Ini karena saya belum kasih format rupiah, jadi dia belum otomatis menjadi Rp seperti di atas. Lalu keterangannya kesalahan hitung, nah misalnya. Oke, jadi saldo dompetnya sekarang tinggal 700.000 karena sudah kita kurangi dengan penyesuaiannya dikurangi 50.000. Sekarang kita kembali ke buku saldo. Nah, di buku saldonya di bagian dompet itu juga otomatis sudah terjadi pengurangan 50.000. Nah, di sini tuh. Jadi sisa uang bersih ataupun sisa uang sebenarnya menjadi 700.000. Lalu kita cek lagi di bagian dashboard, karena nanti di dashboard ini untuk tampilan awal untuk melihat overview ataupun keseluruhan dari rekam jejak personal budgeting kita sendiri. Nah, update dananya dompetnya jadi 700.000 ya. Oke, jadi sudah sesuai. Nah, itu untuk fitur penyesuaian dana. Lalu untuk personal budget, kali ini juga kita pakai istilah tahun, bulan, dan rentang. Sekarang kita coba pakai rentang, kita aktifkan 7 hari. Tuh, di total keluar masuk 7 hari terakhir, pemasukan tidak ada. Karena kita di 7 hari terakhir belum ada melakukan pencatatan pemasukan. Di sini terakhirnya di tanggal 4 bulan 4. Ini sebagai contoh. Pemasukannya itu di terakhir tanggal 4 bulan 4. Berarti kalau untuk 7 hari terakhir itu belum kedetek pemasukannya. Nah, sedangkan yang pengeluaran itu ada sejumlah 77.450. Kita cek di transaksi keluar. Tuh, 77.000. Tuh, tanggal 4 nih, berarti 56.000 dan 21.000. Nah, di sini. Oke. Lalu
kembali lagi ke dashboard. Sedangkan untuk update sisa dana itu ini kita pakai langsung update keseluruhan, jadi tidak berpatok dengan tahun, bulan, dan ataupun rentang. Sama juga sisa kekayaan ini langsung menjumlahkan semua dari sebelum penyesuaian dan sesudah penyesuaian. Ada selisih perhitungan 124.550 sesuai yang kita masukkan di kolom penyesuaian tadi di sini. Nah, itu untuk fitur penyesuaiannya. Oke, ngomong-ngomong, ini personal budgetnya saya sesuaikan dengan beberapa aplikasi yang ada di Play Store ataupun yang di aplikasi-aplikasi di mobile untuk mendapatkan fitur biar bisa melakukan track pemasukan, pengeluaran, hutang, piutang, dan juga rincian dari masing-masing dompet. Itu kebanyakan itu premium. Nah, jadi saya sedikit banyak meniru dari pola kerja ataupun pola sistem dari aplikasi tersebut, saya terapkan di Google Sheet. Jadi harap maklum untuk tampilannya mungkin tidak semenarik ataupun banyak seperti grafik-grafik dan lain-lain, karena saya hanya mengambil intinya saja, gimana saling terkoneksi pemasukan, pengeluaran, dan arus kas yang sesuai. Jadi kita cukup input di bagian TR. Nah, ini ada TR masuk, TR keluar, TR pinjam, lalu TR bayar pinjam, lalu ada TR pay letter, lalu ada TR piutang keluar. Nah, cuman kalau untuk di personal budgeting ini saya pisah semua. Jadi biar untuk pada tutorial ini kalian bisa paham alurnya. Nanti setelah paham, kalian bisa akses dari file ini. Nanti kalian bisa custom lagi, menyesuaikan dengan keperluan kalian sendiri, mana-mana saja yang tidak perlu dipakai ataupun ada penambahan. Jadi ini saya pecah semuanya dari transaksi masuk, keluar, pinjam, bayar pinjam, pay letter, hingga piutang keluar. Piutang keluar ini ibarat kata kalau kita memberi pinjaman ke orang. Seperti ini contoh, nih Iwan PY ya. Dia ada minjam 250.000 di tanggal 1 bulan 4. Lalu di sini bakal otomatis terekam ID piutangnya Iwan PY 1. Kenapa saya buat ID piutang? Karena untuk mengetrack dari rekam jejak si yang meminta hutang. Yang maksudnya yang mau pinjam uang kita. Seperti ini, Iwan PY 1. Lalu kalau di kemudian hari Iwan PY minjam lagi, ID piutangnya jadi Iwan PY 2, Iwan PY 3. Nah, lalu di sini ada keterangan terkait dengan alasannya apa, dengan alasannya untuk minjam uang ke kita itu apa, kategorinya otomatis saya isi menjadi beri piutang. Sebenarnya ini hanya preferensi masing-masing sih. Jadi juga bisa dihapus juga nanti kalau tidak mau digunakan. Lalu untuk dari ini pakai saldo atau dompet, maksudnya sumber dana yang kita gunakan untuk memberikan uang tersebut menggunakan bank apa atau platform apa. Di sini misalnya Iwan PY 1, saya menggunakan dana ataupun saldo dari BCA. Lalu di sini masuk, kita input sendiri ini ya. Yang tidak ada rumusnya berarti kita input sendiri. Itu janji bayarnya itu tanggal 1 bulan 5, berarti rentangnya 1 bulan. Lalu ada nomor HP. Nah, nomor HP ini manual juga diisi. Lalu ini update sisa hutang, ini otomatis terisi, udah tersistem dari fungsi ataupun gabungan dari fungsi yang jadi rumus. Nah, jadi ini tidak perlu diisi yang bagian ini. Ini status juga tidak perlu kalian otak-atik lagi. Di sini ada status lunas dan belum lunas. Jadi ini sistemnya kalau dia 0 berarti lunas, kalau lebih dari 0 itu berarti masih belum lunas. Nah, ini statusnya. Nanti dari transaksi-transaksi ini seperti TR piutang keluar, TR piutang masuk. Nah, ini piutang masuk. Ini seandainya dia sudah bayar hutang. Contohnya Iwan PY, dia saya asumsikan dibayar hutangnya rupanya tanggal 2. Sejumlah 200.000. Lalu dia bayarnya itu masuknya duitnya itu ke dompet kita. Jadi kita masukkan tujuan dananya ke dompet. Di sini sudah saya buat data validasinya sesuai dengan setup kategori. ID pembayarnya itu kita langsung pilih dari mana, siapa, Iwan PY 1. Ini ID pembayarnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti pengurangan duitnya itu bisa beda. Jadi harus benar-benar dari sini agar terdetek nanti di bagian TR piutangnya. Nanti di bagian TR transaksi ini bayar pay letter. Untuk bayar pay letter ini simple, langsung masukin tanggal, jumlah, keterangan, lalu sumber dananya bisa kita pilih. Di sini sudah saya isi data validasinya, langsung connect ke setup kategori. Mungkin ada yang penasaran, apa itu setup kategori?
Jadi setup kategori itu seperti ini. Saya beranjak dulu ke setup kategori. Nah, setup kategori ini ibaratkan di pengaturan kalau kita menggunakan aplikasi personal budget misalnya, ataupun aplikasi apapun itu yang biasa kita gunakan untuk mencatat keuangan. Karena ada bagian pengaturan tuh kan, kita biasa masukin rekening ataupun sumber dompet dan lain-lain. Nah, di sini contohnya ini sengaja tidak saya berikan font ataupun pewarna segala macam. Ini saya hanya untuk meniru sistemnya saja. Di sini sumber dana itu dompet, BCA, BRI, Bibit, Mandiri, BNI dan lain-lain. Nah, jadi kalau seandainya nanti kalian ada buka rekening baru ataupun ada sesuatu yang platform baru, kalian bisa langsung masukin di sini manual agar nanti terkoneksi dengan semua. Misalnya kita masukin ke bank BTN ya, kita masukin BTN, maksudnya BTN itu. Jadi ketika ada transaksi keluar ataupun transaksi apapun itu, misalnya di sini kita tanggal 28 bulan 8 2025. Di sini kita sebentar, kita jangan di transaksi keluar tapi di transaksi masuk. Karena kalau kita tadi kan baru masukin satu bank, kita cek dulu di bagian BK saldo, buku saldo. Di sini BTN-nya masih kosong dan belum terisi. Nah, bentar, ini kita isi dulu. Ini BK saldo kita berlakukan sampai ke B1000. Oke, jadi kita tidak perlu lagi manual untuk mengkopinya. Nah, di sini kita isi non tunai. Oke, untuk di buku kas ataupun buku saldo, BK saldo, saya beri namanya BK saldo. Nanti terserah kalian sendiri bisa mengubah apapun itu. Nanti linknya ada di bawah, kalian bisa copy untuk belajar sendiri. Nah, di BTN masih kosong ya, belum ada transaksi sama sekali. Jadi kalau kita lakukan transaksi pengeluaran menggunakan sumber dana BTN, tentu hasilnya bakal minus. Jadi masuk akalnya kita lakukan dulu transaksi masuk, atau lebih real lagi kita lakukan pindah dana. Nah, pindah dana. Jadi saya mau pindahkan sejumlah uang dari bank BCA. Di sini update saldo BCA ini masih ada 6.248.000. Saya coba pindahkan 1 juta ke bank BTN tadi. Kita masukin tanggal 28/08/2025. Saya masukin 1 juta. Oke, keterangannya pindah dana sajalah, pindah dana baru. Sumber dananya kita masukin BCA, tujuannya ke BTN. Oke, BTN. Nah, jadi saldo BCA sudah berkurang menjadi 5.248.000, sedangkan di saldo BTN bertambah dari 0 menjadi 1 juta. Sekarang kita cek di buku saldo. Oke, sudah masuk pindah dana 1 juta. Sedangkan di BCA pindah dananya ada nambah 1 juta lagi di bagian keluar. Jadi totalnya sudah 2 juta keluar dari BCA untuk pindah dananya totalnya. Sekarang kita coba lihat koneksinya di bagian dashboard. Tuh, nama satu ya BTN. Berarti kesimpulannya nanti ketika ada penambahan platform ataupun rekening bank, masukin di setup kategori. Nah, di bagian sini. Karena ini di sini kosong, inputan semua alias tidak ada rumus di sini. Nanti nginduknya dari sini semua, kayak ada pemasukan. Misalnya pemasukan mau kalian nambah warisan misalnya, bisa. Bonus sudah ada, utang pinjaman itu sebenarnya ini tidak perlu sih, utang pinjaman, karena nanti masuknya di bagian di sini, di pinjaman atau pinjol. Bisa dihapus nanti ataupun disesuaikan ya, di penghargaan, ada investasi, gaji dan modal. Oke, sekarang kita coba menggunakan transaksi keluar. Kita tanggal 28/08/2025. Tunggu, kita sesuaikan saja dengan hari ini. Hari ini tanggal 27. Oke. Tanggal 28 aja lah. Ini kan hanya sebagai contoh. Saya rencananya mau isi kota sejumlah 200.000, 100 saja biaya admin. Lalu bentar, ini biar keren, maksudnya biar ini semua kita jadikan Rp ada 1 rupiah. Kita format dulu, jadikan
rupiah. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah jadi rupiah. Lalu kita tulis isi kota. Isi kota dengan kategorinya kita masukin ke. Nah, nanti di bagian kategori ini bisa juga kalian tambah di bagian setup kategori. Di sini saya masukkan ke telepon saja. Sumber dananya BTN. Tuh, sudah terupdate. Jadi di bank BTN duit kita tinggal 799.000. Kita cek di dashboard, sama terkoneksi juga. Lalu untuk 7 hari terakhirnya masih 77.450. Coba kita bagian 30 hari, kita cek lagi di 7 hari. Oke, tadi kita ubah bukan tanggal 28, tapi karena saya ngerekam di tanggal 27, jadi saya ubah di tanggal 27 agar terkait dengan rentang hari 7 hari ini terdeteknya jadi 278.450. Karena kalau saya majukan tanggalnya di tanggal 28 atau tanggal 29 ataupun lompat H+1 atau H+2, rentang 7 harinya dia bakal nggak kedetek, karena dia mendetek dari hari bersangkutan sampai 7 hari ke belakang. Jadi tadi saya ubah di transaksi keluar jadi tanggal 27 bulan 8. Nah, jadi di BTN sudah berkurang, dananya tinggal 799.000. Di dashboard juga sudah ada pengeluaran 278.450. Di sini dengan alokasi budget keluar tidak valid ataupun nol karena pemasukannya masih kosong, jadi keterangannya itu nihil. Jadi untuk melihat hasil, kalau kita ada pemasukan, kita anggap saja di bulan Agustus ini kita sudah gajian di tanggal 2 2025. Anggap saja kita dapat warisannya senilai 50 juta. Oke. Warisan mertua misalnya. Lalu kategori warisan masuknya ke Bank BNI, anggap saja BNI. Jadi BNI-nya sudah terupdate 50 juta, hanya saja ini belum saya ubah menjadi ada satuan rupiahnya. Tidak masalah, nanti kita bisa ubah. Kita kembali ke dashboard. Di sini 7 hari tidak kedetek karena tadi kita masukkan tanggal gajiannya di tanggal 2 bulan 8. Untuk ngeceknya kita coba urutkan di 30 hari terakhir. Itu sudah masuk. Total uang masuk untuk 30 hari terakhir ada 50 juta, pengeluaran baru 778.450 untuk 30 hari terakhir. Dengan alokasi budget cuma 1,56% dari pemasukan. Keterangannya ya pasti hemat sekali. Di sini saya masukin kategorinya dari hemat sekali. Ini berdasarkan dari rumus. Hemat sekali, cukup hemat, boros atau boros parah. Seandainya mungkin nanti pengeluarannya lebih banyak itu di atas 75% dari pemasukan, baru itu masuk di kategori boros. Nah, jadi itu selayang pandang terkait dengan aplikasi ataupun Google Sheet Personal Budget ini. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita akan buat dari nol. Di sini sudah saya siapkan. Ini ya kanvas kosong ataupun sheet kosong. Ini masih kosong bersih. Nanti di video selanjutnya bakal saya jelaskan satu persatu step by stepnya.